Nah, teman-teman, ini adalah tanaman jeruk bali dalam pot. Nah, agar bisa berbuah dengan baik, tentunya diperlukan pemupukan yang bagus dan perawatan yang baik. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pupuk ya, karena banyak pertanyaan bagaimana cara membeli pupuk yang baik, merek apa yang baik. Nah, yang itu akan kita bahas hari ini, teman-teman. Nah, seperti ini ya, ini adalah labu siam dalam pot ini, teman. Ini walaupun dalam pot, pohonnya masih kecil ya, tapi subur ya. Ini asli di pot, teman-teman. Nah, ini lihat, ini di pot ya. Nah, ini juga baru berumur 1,5 bulan, sudah memiliki bakal buah, teman-teman, dan buah yang yang udah jadi ya. Ini lihat, teman-teman, bisa dilihat ya lebih dekat ya. Nah, ini udah ada buahnya. Tingginya nggak nyampe 1,5 meter ya. Ini karena saya potong pucuknya, dijadikan sayur, teman-teman. Nah, subur kan, seperti itu. Itu untuk membuat subur itu adalah menggunakan pupuk yang baik. Ya, kawan-kawan, sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng apabila belum. Salam petani smart, modal hemat, hasil hebat. Halo semua, kembali lagi di Wayan Putra Garden. Nah, kali ini saya mau sembahyang sebenarnya nanti, teman-teman. Tapi karena banyak pertanyaan ya di Messenger, di komentar di YouTube juga atau di Facebook, bagaimana caranya mengetahui pupuk itu baik atau bagus, atau pupuk merek apa yang bagus. Nah, pertanyaan itu sebenarnya memang saya akan menjawabnya sangat sulit, teman-teman, karena saya sudah tidak memakai pupuk yang beli di pasaran ya, pupuk kimia ataukah pupuk yang penyubur atau sejenisnya sudah tidak pakai, teman-teman, karena kita buat sendiri. Tentunya dengan biaya yang murah ya, saya sudah jelaskan. Nah, teman-teman, ini contohnya, ini labu siam saya masih kecil tapi sudah ada buahnya. Nah, seandainya saya bilang pakai pupuk beli merek C atau D atau A, teman-teman pasti banyak yang percaya. Kenapa? Karena melihat tanaman saya subur. Nah, itu banyak yang terjadi sekarang, teman-teman. Seorang penjual pupuk biasanya foto kebun orang yang subur, nanti dia pegang botol. Nah, itu dibilang memakai pupuk tersebut. Nah, dan banyak yang percaya. Nah, setelah dipraktekkan sama konsumennya, ternyata hasilnya tidak seperti itu. Nah, setelah dikomplain, ada aja alasan pedagangnya. Ya, memang sih ada pedagang seperti itu, tapi tidak semua, teman-teman. Nah, intinya kita yang membeli pupuk itu kita harus pintar, teman-teman. Ya, jadi tergantung kita seperti itu. Nah, ini kan saya contohkan, teman-teman. Banyak kejadiannya sekarang seperti ini. Jadi pedagang pupuk atau pedagang penyubur tanaman, dia akan foto kebun orang yang bagus, terus dibilang pakai produknya dia, sedangkan dia sendiri tidak punya kebun dan tidak pernah pakai. Itu yang teman-teman harus teliti ya. Jadi penjualnya saja tidak pakai, terus dia foto kebun orang, bilang pakai produknya dia. Itu menurut saya itu tidak bagus. Jadi langkah pertama seperti itu, teman-teman. Jadi pastikan yang jual pupuk itu pernah memakai, dan fotonya atau videonya dari kebunnya dia sendiri. Jadi bukan dari kebun orang lain atau katanya dibilang seperti itu seperti itu kira-kira, teman-teman. Jadi ini poin pertama ya, seperti ini ya. Jadi usahakan lihat dia pernah pakai pupuknya dia sendiri, terus hasilnya bagus di kebunnya dia sendiri. Nah, teman-teman, poin yang kedua adalah jika seandainya teman-teman mau beli pupuknya ke toko, sebaiknya teman-teman sebelum membeli pupuk, tanyakan dulu kepada orang yang punya kebunnya bagus seperti itu, teman-teman. Jadi dia pakai produk apa ya? Umpamanya dia pakai produk A, umpamanya kita juga udah pengalaman dengan produk A gitu. Kalau beli ke toko ya itu dah. Jadi jangan langsung tanya ke pedagang bibitnya, teman-teman. Karena kenapa? Ini saya pernah pengalaman dulu, teman-teman. Umpama kita sudah tahu produk merek A itu bagus. Nah, sampai di toko kita mau beli produk A, pasti akan ditawarkan produk jenis B, umpamanya seperti itu. Kenapa seperti itu? Itu karena ada penyebabnya, teman-teman. Umpama produk A itu satu botol untungnya 10.000 kan. Pupuk ini sudah terbukti unggul. Jadi yang jenis B itu bisa keuntungannya, karena produk jenis baru itu bisa keuntungannya 30.000 per botol. Jadi jauh lebih untung ya. Intinya
toko atau pedagang penyubur tanaman ini akan menyarankan kita membeli produk B dengan dibilang kualitas jauh lebih bagus seperti itu. Nah, kalau kita orang awam pasti akan percaya, teman-teman. Pasti percaya. Kalau menurut saya sebaiknya kita tanyakan kepada orang atau petani lain yang benar-benar tanaman atau kebunnya dia subur. Masa kita bertanya sama toko, kadang tokonya kadang juga dia tidak punya kebun ya, tapi beberapa toko sih punya deh. Jadi intinya tanyakan kepada ahlinya, jadi seperti itu. Kalau toko, tidak semua sih teman-teman, ada yang jujur, ada yang tidak seperti itu. Tapi yang namanya bisnis pasti akan memikirkan untuk mencari keuntungan yang lebih. Jika produk B itu lebih menguntungkan, ya tentunya kita disarankan memakai produk B. Kadang-kadang produk baru itu bonusnya banyak teman-teman. Kadang bisa bonus handphone, barang elektronik lain atau sejenisnya lah. Jadi ya demi mencari keuntungan yang lebih, ya sah-sah saja teman-teman. Jadi dia akan menyarankan kita memakai produk B, padahal produknya baru seperti itu dan belum terbukti lagi. Nah seperti itu ya teman-teman. Itu poin kedua ya. Jadi lebih baik kita sebelum membeli pupuk tanyakan kepada, bukan sama pedagangnya, jadi sama orang yang pernah pakai seperti itu. Kalau pedagang itu udah pasti memikirkan keuntungan, apalagi seperti sekarang ya sistem MLM namanya itu. Belum kita nyebut aja dia sudah bilang produk ini bagus, produk merek Mak Lampir bagus gitu, produk merek Grandong pasti bagus, dijamin ajaib gitu. Nah seperti itu, kejadiannya seperti itu sekarang, dan banyak yang percaya. Nah setelah membeli banyak yang rugi seperti itu, banyak yang tidak terbukti hasilnya seperti yang dibilang. Jadi intinya ya kalau mereka menawarkan jawabannya seperti ini teman-teman. Coba lihat kebun Anda, bagaimana sekarang tanaman Anda, buktinya seperti apa seperti itu. Jadi ya usahakan dia punya kebun sendiri dan dipraktekkan di kebunnya sendiri. Biar tidak dia saja sendiri tidak pakai terus bilang bagus, kita disuruh beli. Itu dah yang apa namanya, yang aneh teman-teman. Menurut saya aneh ya. Kayak orang beli nasi, dia bilang nasi ini enak tapi dia sendiri tidak makan. Kan aneh teman-teman. Itu dah. Dan banyak juga yang percaya seperti itu. Jadi ya kita harus kritis teman-teman. Soalnya kalau kita membelinya sembarang, ya kita sendiri yang rugi. Kalau mereka kan tidak rugi, sudah dapat komisi teman-teman. Jadi ya poin keduanya seperti itu kira-kira teman-teman. Jadi kesimpulannya untuk membeli pupuk atau penyubur yang baik adalah dari namanya sales, dia sudah pernah memakai, pernah mencoba di kebunnya sendiri ya, atau di tanaman di halaman rumahnya sendiri. Biar tidak kita membeli pupuknya dia tapi dia sendiri tidak memakai. Apalagi umpamanya dia sendiri tidak hobi berkebun, tidak suka berkebun, tidak ada pengalaman berkebun, terus kita belajar sama dia, kan aneh teman-teman. Nah yang kedua, jika beli dari toko, usahakan tanyakan dulu sama orang yang berpengalaman ya, jangan langsung ke tokonya ya. Kadang itulah seperti saya bilang, toko akan menjual produk yang untungnya lebih besar. Jadi kita nanti disarankan membeli produknya yang baru keluar karena alasan keuntungan seperti itu. Memang sih tidak semua seperti itu, tapi usahakan tanyakan kepada tetangga atau siapa yang kebunnya bagus seperti itu. Ya, sekian dulu videonya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.